Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nama saya Bernadetta Ranti, bisa disapa dengan Eta. Saya program studi Agama Budaya semester 1. Perkenalkan, nama saya Cileki, prodi Agama dan Budaya semester 1. Ya, perkenalkan, nama saya prodi Agama Budaya semester 1. Ya, perkenalkan, nama saya Benji Toro, saya dari program studi Agama dan Budaya semester 1. Adapun beberapa poin-poin penting yang akan kami jelaskan pada video ini. Yang pertama, pengertian nilai moral. Yang kedua, fungsi nilai moral. Dan yang ketiga, apa itu pembentukan karakter. 4, peranan nilai moral dalam kasus pemerkosaan. Di sini kami mengangkat salah satu contoh kasus yang terjadi di Maluku, itu tepatnya di Masohi. Kita lanjut pada pembahasannya, yakni pengertian nilai moral. Secara umum, pengertian nilai moral adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Tindakan menolong orang lain yang membutuhkan merupakan suatu bentuk moral yang baik karena bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakatnya. Itu merupakan tindakan nilai moral yang positif. Nah, ada juga tindakan nilai moral yang negatif, yakni contoh moral yang buruk pada kasus pemerkosaan sampai berujung pembunuhan yang disebabkan karena para pelaku yang mengkonsumsi alkohol atau istilah orang Ambon itu sopi. Nah, hal ini mengakibatkan sehingga mereka melakukan tindakan asusila sehingga menyebabkan korban mati di tempat kejadian atau penginapan samudra. Fungsi nilai moral untuk terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang. Agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan serta kebijakan yang berlandaskan moral, maka moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di dalam setiap dorongan naluri dan keinginan nafsu yang mengancam martabat pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain atau tabiatnya. Jadi itu karakter itu yang bisa membedakan seseorang dari orang lain tersebut. Ya. Cara membentuk karakter sebagai berikut: 1. Belajar menghargai diri sendiri. 2. Bentuk prinsip diri sendiri. 3. Mengenal dan mengandalkan diri sendiri. 4. Memperbaiki masa lalu. 5. Peran nilai moral dalam kasus pemerkosaan. Semua manusia diciptakan dengan akal budi yang sangat menonjol dari etika moralnya, yaitu pada hati nurani. Etika moral tercipta karena adanya akal budi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bagaimana manusia bisa mensinkronkan antara akal budi dan hati nuraninya? Semua tergantung pada hati nurani yang berbeda-beda. Di setiap manusia ada yang berhati nurani baik dan ada juga yang berhati nurani sesat. Kasus ini mengapa berkaitan dengan actus humanus? Karena pada teori actus humanus identik dengan kata tahu, mau, dan bebas. Pemerkosaan serta pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang tidak beretika dan bermoral.
manusianya atau pelaku yang berhati nurani sesat, di mana manusia tahu akan perbuatan amoral, pemerkosaan serta pembunuhan adalah perbuatan buruk, lalu manusia itu mau melakukannya dan bebas melakukan pada orang lain yang dirugikan tanpa merasa bersalah. Salah satu kejadian yang kami ambil yaitu pembunuhan di Kota Masuki. Polres Maluku Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap perempuan berinisial MAL, warga negeri Suahuku, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Korban sebelumnya ditemukan tak bernyawa di dalam gorong-gorong Jalan Raya Abdullah Sulmisa RT 01 Kelurahan Ampera, Kota Masuki pada Rabu 9 Maret 2022 pukul 15.45 waktu Indonesia Timur. Dua pelaku berhasil diringkus oleh polisi, masing-masing berinisial PT dan RS. Keduanya diringkus di tempat berbeda. Tersangka RS diringkus saat melakukan perjalanan dari Waipirit Serang bagian Barat STB menuju Kota Masuki pada tanggal 12 Maret 2022, sementara IPT ditangkap di Desa Haya, Kecamatan Tehuru, Maluku Tengah. Kapolres Maluku Tengah AKBP Abdul Ghafur menjelaskan kronologi kejadian pembunuhan tersebut. Mulanya kedua tersangka RS dan IPT mengkonsumsi alkohol jenis kopi di daerah Pengelengan Kota Masuki pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Setelah itu, keduanya menuju sebuah penginapan bernama Penginapan Samudra. Sesampainya di sana, tersangka RS menghubungi korban MAL. Keduanya memang diketahui saling dekat. Setelah dihubungi, korban pun datang. Tersangka RS kemudian memesan kamar bernomor 01 di Penginapan Samudra. Korban datangi ke penginapan dan saudara RS memesan kamar 01. Lalu setelah bertemu dengan korban, mereka melakukan persetubuhan di penginapan Samudra, jelas AKBP Abdul Ghafur dalam konferensi pers di Polres Maluku Senin 14 Maret 2022. Kemudian jelas Ghafur di kamar 01, tersangka RS melakukan hubungan badan dengan korban sekitar 10 menit. Setelah itu tersangka RS ini keluar dari kamar dan menemui tersangka IPT. Setelah tersangka RS ini keluar kamar, ditanya oleh tersangka saudara IPT, perempuan ada di mana? Dan saudara RS menjawab ada di kamar 01. Selanjutnya, tersangka IPT menuju ke dalam kamar 01 menemui korban. Tersangka IPT kemudian melakukan negosiasi dengan korban. Ya, jadi pada saat itu saudara IPT bertanya kepada korban bahwa kita bisa pakai dan bayar 200.000 kasih. Dan korban menjawab, yo, mari sudah, cepat. Itu kata-katanya, jelas Kapolres. Dan terjadilah persetubuhan antara IPT, saudara IPT dengan korban. Sambungnya, Kapolres menjelaskan pada saat melakukan persetubuhan, korban alami kesakitan dan berteriak. Namun karena tersangka IPT ketakutan didengar kurang banyak, maka saudara IPT menyekap korban dengan bantal. Saudara IPT mengambil bantal dan menutup mulut korban dengan bantal agar berhenti untuk berteriak, lalu melanjutkan persetubuhan. Dijelaskan pada saat melakukan persetubuhan kurang lebih 1 jam, tersangka IPT ini melihat korban sudah tidak bergerak lagi. IPT kemudian memeriksa nadi, memeriksa dada, ternyata tidak ada gerakan. Lalu tersangka IPT ini diam sebentar sambil memakai pakaiannya selama menit. Lalu pergi keluar menemui rekannya RS untuk mengajak masuk melihat perempuan. Bahwa perempuan tersebut suseng ada nyawa lain, itu kata-katanya, ucap Kapolres. Kedupnya kemudian membawa korban ke gorong-gorong guna menghilang jejak. Tersangka RS bertugas mengambil tali dan tersangka IPT mengikat tali
tersebut ke kaki dan tangan korban di batu agar tidak terhanyut di bawah air gorong-gorong. Dalam gorong-gorong tersebut tersangka IPT melakukan ikatan pada kedua kaki dan mengikat pada batu dengan maksud mungkin menahan agar tidak terbawa air, jelas Kapolres. Maka itu kemudian ditemukan oleh dua warga yang hendak mencari udang di dalam gorong-gorong pada tanggal 9 Maret 2022. Setelah dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa batu dan tali nilon yang digunakan untuk mengikat korban, sebuah gunting dan juga bantal yang digunakan untuk mengikat korban. Dua tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, serta dituntut dengan pasal 338 KUHP atau pasal 55 ayat 1, pasal 351 diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami.